Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam program Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Terima kasih lagi sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat Firman Tuhan yang kita akan segera mulaikan. Baiklah, kita akan segera memulaikan acara kita dan kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan. As you travel along on the Jericho road, does the road seem more wrong and heavy your load? Just bring it to Christ, your sins are confessed on the Jericho road. Your heart He will bless on the Jericho road. There's room for just two, no more and no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. Oh, brother, to you, this message I bring. Though hope is gone, He'll cause you to see. And at Jesus' command, the shackles must fall on the Jericho road. Will you answer His call on the Jericho road? There's room for just two, no more and no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. On the Jericho road, there's room for just two, no more and no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear, each sorrow He'll share. There's never a care, for Jesus is there. No, there's never a care, 'cause Jesus is there. As you travel on to Jericho. Kami mengucapkan terima kasih untuk Toratan Advent Global yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu untuk mengangkat iman percaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baiklah, kita akan kita akan buka di dalam doa, dan doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Rantung dan sekaligus untuk bicara. Terima kasih untuk satu lagu pujian yang telah dibawakan tadi yang begitu indah. Kita bersyukur pada Tuhan untuk saudara dan saudari kita yang telah mengirimkan lagu-lagu pujian mereka untuk acara-acara ibadah kita di Jemaat Fisdak. Dan untuk memulaikan acara kita, mari kita membuka di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami datang kembali mengucapkan terima kasih. Kesempatan yang indah kami dapat datang kepadamu untuk sujud di kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami bermohon kiranya Roh Kudus-Mu akan melunakkan hati kami semua, baik yang pada saat ini mendengarkan ataupun yang nantinya akan mengikuti ulangan pekabaran kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus akan melunakkan hati kami sehingga kami dapat menerima pekabaran ini, dapat menjadi satu hal yang membawa kami untuk betul-betul menjadi umat-umat Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami.
Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada minggu ini, sepanjang minggu kita mempelajari kitab Ulangan dan bagaimana itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Dan pada hari ini kita akan membahas, masih hari Selasa di Amerika, sudah Rabu pagi mungkin di Indonesia ya. Kita membahas satu topik yang berjudul terkutuk di sebuah pohon. Terkutuk di sebuah pohon. Cursed on a tree. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bacalah Galatia 3 ayat 1-14, apa yang Paulus sedang sampaikan di sana yang berhubungan dengan kita saat ini, dan bagaimana Rasul Paulus dia menggunakan Ulangan 27 ayat 26 dan Ulangan 21 ayat 22 dan 23 untuk menyampaikan maksudnya. Dalam Galatia 3 ayat 1-14, Rasul Paulus mulai dengan apa? Menegur orang-orang di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, dia katakan. Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang telah membawa kamu sampai tidak mempercayai Injil lagi, menyelewengkan Injil tersebut? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Yaitu Rasul Paulus tegur mereka. Secara itu, ayat 6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi orang-orang Galatia, orang-orang Kristen di Galatia padahal mulanya mereka sudah menerima pembenaran oleh iman, keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi entah bagaimana kembali ajaran-ajaran Yudaisme itu mulai masuk ke dalam apa? Dibawakan oleh orang-orang yang mungkin dari orang Yahudi, dari Yerusalem ya atau Israel ya, yang bawa kepada mereka yang katakan, kalian harus ikut apa? Ikut keselamatan itu di bawah hukum. Jadi hukum, penurutan kepada hukum Taurat itulah yang membawakan keselamatan. Tapi Rasul Paulus ingatkan, kamu sudah mulai dengan iman, jangan akhiri dengan daging. Dengan kata lainnya, pekerjaan keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena pekerjaan Yesus ya, yang kita terima dengan iman. Kalau Anda orang Galatia mau tetap berada di bawah kutuk, itulah yang mereka usahakan dengan apa? Perbuatan-perbuatan, maka Anda tidak akan pernah berhasil, dengan kata lain ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Artinya kita semua tidak ada yang bisa. Di dalam keberdosaan kita, saudara dan saya, orang-orang di Galatia, siapa saja, tidak akan bisa melakukan penurutan hukum itu secara sempurna. Berapa banyak di antara kita yang sampai saat ini pun masih seringkali berdusta, masih memiliki keinginan-keinginan daging, mengingini milik orang lain. Dan kalau kita hanya berpikir keselamatan hanya karena hukum Taurat, maka kita akan selalu berada di bawah kutuk. Ya, dengan kata lain ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kenapa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu katakan apa? Anda melanggar. Hukum Taurat berbicara tentang dosa. Jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh. Pada saat kita melanggar, maka hukumannya apa? Upah dosa adalah apa? Maut. Jadi pada saat kita kita berada di bawah hukum Taurat, kita berada di bawah maut.
Tetapi kemudian pada saat kita sedang menantikan maut tersebut, Kristus datang. Ya, di Amerika Serikat ini bagaikan orang-orang yang sedang menantikan hukuman mati karena pelanggaran mereka yang sudah pasti ya. Ada yang mungkin salah dihukum, tapi pada umumnya yang dihukum mati itu sudah nyata-nyata kesalahan mereka. Jadi mereka sudah kadang-kadang sampai detik-detik terakhir mereka masih minta, siapa tahu presiden atau gubernur di Amerika ini akan dapat memberikan pengampunan sehingga mereka itu akan bebas dari hukuman mati tersebut. Jadi kita semua itu bagaikan orang-orang yang berada di bawah kutuk hukum Taurat akan mati, tapi tiba-tiba Yesus datang. Yesus bilang, oh jangan dia yang mati, saya yang mati bagi dia. Kita akhirnya bebas ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ulangan 27 ayat 26 berbicara tentang itu ya, tentang orang yang di kayu salib atau terkutuk, tentang dikutuk ada yang harus terkutuk ya. Ulangan 27-26 katakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ulangan 21, 22, 23 juga katakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Yesus itu seperti menanggung dosa dan saudara dan saya, dia menjadi orang yang terkutuk. Seperti Ulangan 27 dan 21 ini katakan ya. Ulangan 27 dan 21 katakan. Jadi, namun sayang sekali, pelajaran sahabat kita katakan sayang sekali. Merupakan hal yang biasa dalam kekristenan untuk menggunakan surat ini sebagai pembenaran, sebagai satu dikatakan kebenaran untuk tidak menaati hukum. Kita kan sudah tidak berada di bawah hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu hukum Taurat. Karena kita sudah di bawah kasih karunia, kita tidak perlu lagi hukum Taurat. Ya. Jadi sayang sekali. Ini digunakan dalam kekristenan untuk menggunakan surat ini sebagai pembenaran untuk tidak menaati hukum Taurat atau hukum, yaitu 10 perintah itu, dan memang benar. Argumen ini benar-benar digunakan sebagai satu alasan untuk sesungguhnya tidak menuruti hukum keempat. Manusia tidak ada masalah, orang-orang Kristen seluruh dunia tahu berzina itu salah, tahu membunuh itu salah, tahu mengingini itu salah. Tapi yang dipermasalahkan seperti yang kita sudah sering ulang-ulangi ya, itu adalah hukum keempat ya. Jadi seakan-akan pelajaran sahabat kita katakan, seakan-akan memelihara perintah yang satu itu, perintah yang keempat, sebagai lawan dari 9 perintah lainnya yang kita terima. Yang orang Kristen umumnya terima. Yang merupakan satu ungkapan dari praktek legalisme yang mana Paulus sedang hadapi di jemaat ini. Jadi dengan kata lain itulah orang-orang legalisme seperti orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Yesus, yang dikecam oleh Rasul Paulus juga. Oleh karena mereka mempraktekkan mempraktekkan hukum keempat itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan custom kebiasaan yang mereka tambahkan ke hukum keempat. Kita sudah sering lihat itu lalu ya. Lalu kemudian ditegurlah mereka. Tapi kemudian orang-orang Kristen pada saat ini kata, itu bukti bahwa kita tidak perlu lagi menuruti hukum Allah atau hukum Taurat. Padahal yang mereka tolak itu sebenarnya hukum keempat saja. Bukan hukum jangan membunuh dan lain sebagainya. Jadi itulah seringkali menjadi ironisnya dengan kata lain ya. Namun, pelajaran sahabat kita katakan, namun Paulus tidak membicarakan hal yang berlawanan hukum ya. Paulus tidak membicarakan yang berlawanan hukum. Dan tentu saja tidak ada dalam ayat ini yang bisa membenarkan seseorang untuk merusak perintah Sabat atau perintah lainnya. Kuncinya dari pengertian ayat yang tadi kita sudah baca dari Galatia ya. Kuncinya bisa ditemukan dalam Galatia 3 ayat 10 di mana Rasul Paulus menulis bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dan kemudian dia mengutip Ulangan 27 ayat 26. Jadi isu utama di sini, sahabat kita tekankan, isu utama di sini bukanlah tentang penurutan kepada hukum. Itu bukan menjadi masalah penurutan pada hukum. Tetapi mengandalkan hukum. Ya, mengandalkan hukum supaya saya selamat. Saya lebih bisa menurut hukum dari saudara.
Jadi saya lebih hebat dan saya yang akan selamat, saudara tidak. Jadi kita mengandalkan hukum. Nah, ini adalah satu posisi yang sulit. Jika bukan hal yang mustahil bagi setiap umat manusia, bagi makhluk yang sudah jatuh seperti kita semua. Ya, tidak mungkin. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Hukum itu untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Poin dari Paulus adalah bahwa kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat. Tetapi kita hanya diselamatkan oleh kematian Kristus untuk kepentingan kita. Dan hal itu dikreditkan kepada kita oleh karena iman, percaya kita kepada Tuhan. Penekanannya di sini adalah pada apa yang Kristus telah lakukan bagi kita di salib. Dialah yang terkutuk, dialah yang harus mati. Harusnya saudara dan saya mati, tapi dialah yang telah mati. Maksud saya, dialah yang telah mati bagi kita di kayu salib. Dan untuk menekankan maksudnya, Rasul Paulus merujuk kembali kepada kitab Ulangan. Kali ini dari Ulangan 21 ayat 23. Seperti Yesus, Paulus berkata, ada tertulis. Dan ini menunjukkan otoritas dari perjanjian lama. Dan sekarang Rasul Paulus mengutip sebuah teks yang berhubungan dengan seseorang. Setelah ia melakukan satu kejahatan yang besar. Bukan Yesus ya, di dalam kitab Ulangan bukan Yesus. Ya, orang tersebut dia melakukan satu kejahatan yang besar. Dan setelah dia dieksekusi, dia kemudian digantung di sebuah pohon. Kemungkinan sebagai sebuah bentuk pencegahan. Jangan sampai orang ikut dosanya atau kesalahan orang tersebut. Sebagai bentuk pencegahan bagi orang lain. Meskipun demikian, Paulus menggunakan hal ini sebagai sebuah lambang untuk kematian pengganti dari Yesus untuk kepentingan kita. Kristus menjadi kutuk bagi saudara dan saya. Menjadi kutuk bagi kita dalam hal itu. Dia menghadapi kutuk dari hukum Taurat, yaitu kematian. Yang mana semua manusia akan menghadapinya. Karena semua telah melanggar hukum. Tapi kabar baiknya dari Injil adalah bagaimanapun juga adalah bahwa kutuk itu yang seharusnya menjadi bagian kita. Sekarang ditanggungnya, disalib. Sehingga kita boleh menerima Roh Kudus melalui iman. Galatia 3 ayat 4. Atau sama seperti yang Ellen G. White katakan, tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menebus manusia yang sudah jatuh dari hukum Taurat. Dan membawa manusia itu dalam satu hubungan selaras kembali dengan surga. Kristus yang telah meletakkan di dalam dirinya kesalahan dan rasa malu dari dosa. Dosa yang sangat menentang Allah yang kudus. Sehingga hal itu harus memisahkan Bapa dan anaknya. Yesus yang tanggung. Yesuslah seseorang yang tergantung di kayu tersebut. Pikirkanlah tentang apa yang Anda akan hadapi jika Anda harus menerima hukuman untuk kesalahan apa saja yang Anda sudah buat. Berdustakah kita kepada suami atau istri, mengingini milik orang lain, ya apa yang orang lain punya, semua kan dosa ya. Atau memiliki ilah-ilah lain, kita percaya kepada apa yang dunia tawarkan daripada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semua kesalahan apa saja yang kita buat ya. Namun, karena Kristus telah menanggung hukum untuk kesalahanmu di dalam dirinya. Jadi Anda tidak perlu menanggungnya. Sekarang, bagaimana respons Anda terhadap pengorbanannya? Saya tahu saya telah berdusta, saya telah mengingini milik orang lain mungkin ya. Saya datang minta pengampunan, saya datang bertobat kepadanya. Lalu respons kita apa? Kita menerima Yesus. Yesus kemudian mengampuni dosa dan kesalahan kita. Lalu kemudian apa yang kita buat? Mau kembali ulangi dosa tersebut. Dosa-dosa kan sudah, hukum-hukum tentang dosa sudah dipalang di kayu salib. Gak perlu lagi kita ikut ya. Nah, itu adalah satu hal yang tentu saja tidak seharusnya menjadi sesuatu kebenaran ya. Itu bukanlah satu kebenaran tapi satu kesalahan. Betul. Keselamatan kita bukan karena kita menurut hukum-hukum Tuhan. Keselamatan kita hanya karena kasih karunia Tuhan itu sudah sangat jelas. Siapapun tidak bisa memungkirinya. Titus 2 ayat 11 katakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Gak bisa lagi diganggu-gugat. Kasih karunia lah yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9 katakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Siapapun saudara dan saya, kita selalu bergumul dengan dosa. Kita coba untuk membersihkan diri kita dari dosa. Tapi
selama kita masih berada dalam dunia yang penuh dengan dosa, ya, kita akan tetap memiliki apa ya, kemungkinan besar terus untuk jatuh, entah itu dosa putih, entah itu ini dan itu, keinginan dan lain sebagainya. Ada satu buku yang cukup terkenal yang ditulis mulai dari tahun 1600-an ya, Pilgrim Progress, yang ditulis oleh pendeta John Bunyan ya, John Bunyan. Dia menceritakan bagaimana dalam karakter utama dari kisah tersebut adalah seorang tokoh yang bernama Christian. Ya, seorang Kristen atau Kristen namanya. Jadi Kristen ini di dalam satu episode dalam buku tersebut, Dirty Parlor, ya, Dirty Parlor, dikatakan bagaimana si Kristen ini sedang apa ya, membersihkan apa, ruangan tersebut, lantai dari kayu itu dia bersihkan dengan abu. Dia bersihkan, tapi setiap kali dia bersihkan ruangan itu, abu itu naik ke atas. Lalu kemudian turun lagi. Jadi semakin dia bersihkan, semakin dia keras dia bersihkan, abu itu hanya apa? Terbang, hanya terpindah-pindah dari ruangan tersebut. Tidak bisa dibuang keluar karena abu ya, mungkin tidak berat atau apa. Jadi hanya terbang, tidak tertangkap disapu daripada Kristen tersebut. Jadi situasinya sangat apa? Tidak ada lagi harapan bagi dia untuk membersihkan ruangan itu dari abu yang begitu banyak dalam ruangan tersebut yang secara keras dia ingin bersihkan. Sampai kemudian Goodwill atau seorang gadis muda datang, dan apa yang Goodwill lakukan? Gantinya dia membiarkan Kristen sapu dengan tanpa berhenti tersebut. Si Kristen dia ambil air dan memercikkan air tersebut di ruangan tersebut. Jadi abu tersebut kemudian menjadi apa? Gumpalan-gumpalan kotoran pasir ya, atau tanah, gumpalan tanah. Dan dengan demikian abu tersebut atau yang sudah menjadi tanah gumpalan tersebut gampang untuk dibawa dibersihkan keluar ya. Dibersihkan keluar. Inilah usaha manusia. Kita seperti Kristen itu ya. Berusaha untuk membersihkan kehidupan kita, tetapi dosa kita itu, orang Manado bilang, cuma tak putar-putar di dalam kamar kita. Ya, tak putar-putar. Kita tidak bisa dengan usaha kita membersihkan, menyelamatkan diri kita. Hanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita yang berdosa. Kita mengetahui dosa kita dan kasih karunia Tuhan telah yang menyelamatkan. Dan tapi prosesnya itu, mari kita melihat proses ya, untuk dapat menjawab apakah kita tidak perlu lagi hukum, Neta ya. Karena ada kasih karunia, kita berada di bawah kasih karunia, berarti kita jangan lagi berada di bawah hukum. Nggak perlu lagi dihukum. Hukum itu harus seperti apa ya? Harus kita hilangkan. Apa demikian yang diajarkan Alkitab? Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang hukum ya. Mungkin kita akan review sedikit, bagi banyak kita sudah sering dengar hal ini ya, bagi banyak di antara saudara-saudari sekalian mungkin kita sudah sering dengar, tapi mari kita lihat 4 poin yang saya akan coba kemukakan pada saat ini. Poin pertama, bahwa hukum menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Hukum tidak menyelamatkan, hukum itu bagaikan cermin. Saya bisa melihat ada bercak dosa, noda dalam diri saya, tetapi cermin itu tidak bisa membersihkan noda tersebut, bukan? Ya, Roma 7 ayat 7 katakan apa? Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Hukum Taurat tidak dosa. Jadi jangan dibuat berdosa hukum Taurat itu, lalu kemudian Anda harus hilangkan ya. Jangan. Apakah hukum Taurat itu dosa? Rasul Paulus langsung jawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saya tidak tahu apa itu berdusta, jangan berdusta. Kalau hukum Taurat tidak katakan apa, jangan berdusta. Tapi karena ada perintah Tuhan, kehendak Tuhan, jangan berdusta, jangan mengingini, maka saya tahu, oh rupanya saya telah salah. Jadi hukum Taurat menyadarkan kita akan dosa pelanggaran kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung lari ke cermin? Cermin tolong bantu saya dong bersihkan muka saya. Tidak ya. Kita yang berdosa, poin kedua. Kita yang berdosa, kemudian kita datang kepada Allah untuk memperoleh pengampunan daripada dosa. Dibersihkan air tersebut. Ya, seperti yang kisah tadi, kita memerlukan air kasih karunia Allah untuk membersihkan dosa kita. Kita memerlukan Yesus Kristus. Ya, air tersebut mungkin darah Yesus. Darah Yesus yang membersihkan kita. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia, bukan hukum yang akan mengampuni segala dosa. Bukan. Ia, Allah, Anak, Yesus Kristus
Allah anak Yesus Kristus, dialah yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Dari segala kejahatan. Jadi bukan cermin, bukan hukum yang membersihkan kita dari dosa. Hanya anak Allah. Jadi pertama, hukum menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran kita, Roma 7:7. Kita yang berdosa, kemudian kita datang kepada Allah untuk memperoleh pengampunan melalui Yesus Kristus, ya, pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu akibatnya apa? Setelah kita diampuni, kita mengakui dosa-dosa kita dan kita diampuni, apa yang kemudian terjadi? Kita yang diampuni memperoleh keselamatan. Kita yang diampuni memperoleh keselamatan. Roma 4 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan apa? Keselamatan, kasih karunia Allah. Itu kita sudah baca dari Titus 2:11 tadi, ya. Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 6 ayat 14 juga kemudian katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa menguasai kita, kalau kita berada di bawah kuasa dosa, ujung-ujungnya apa? Kutuk dosa itu kena, maut, mati. Tetapi sekarang kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kalau kita berada di bawah hukum Taurat, maka dosa mati. Tetapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Kasih karunia, keselamatan dalam Yesus. Ya, kita tidak apa ya? Kita tidak mati. Jadi itulah kita sekarang yang sudah datang kepada Yesus memohon pengampunan dan diselamatkan. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, hukum kematian, tetapi di bawah hukum kehidupan. Berada di bawah kasih apa? Kasih karunia. Nah, kita yang telah diampuni itu kemudian memperoleh apa ya? Memperoleh keselamatan. Nah, poin terakhir yang keempat ini penting. Mari kita lihat. Setelah kita diselamatkan, apakah kemudian hukum itu harus kita hukum? Dengan kata lain, ya. Apakah hukum itu harus kita hukum? Kita hukum bagaimana? Nggak perlu lagi kamu walaupun kamu sudah menunjukkan dosa saya, tapi saya tidak lagi memerlukan kamu, udah kamu pergi aja. Hukum. Apakah hukum itu kita harus geser? Kita harus hukum tersebut, dengan kata lain, ya. Kita tiadakan hukum tersebut. Nah, Rasul Paulus tahu itu dapat menjadi pertanyaan kita. Langsung dia jawab, ya. Roma 6 ayat 14 sampai 15. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tidak berada di bawah kasih karunia. Jadi apa? Jadi kemudian apa? Nah, Rasul Paulus membaca pikiran saudara dan saya, ya. Kalau hanya berhenti di ayat 14, ayat 15 makanya dikatakan apa? Jadi bagaimana ayat 15? Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, kita tidak lagi akan mati. Kita sudah berada di bawah kasih karunia, kehidupan. Apakah kemudian hukum Taurat itu kita hukum, lalu kita apa? Tidak perlu lagi. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia? Ya, Rasul Paulus kemudian jawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Seperti seorang yang sudah berbuat pelanggaran, dia akan dihukum mati. Dan dia berada di penjara detik-detik terakhir untuk dihukum mati. Tiba-tiba Presiden Amerika atau gubernur di negara bagian tersebut memberikan apa? Pengampunan, klemensi kepadanya. Dia tidak lagi harus dihukum mati. Waduh, apa yang akan kira-kira dipikirkan oleh orang tersebut? Wah, dia akan penuh dengan apa ya? Dia akan penuh dengan sukacita. Dia tidak akan berada lagi di bawah apa? Penghakiman, ya. Tetapi pada saat mungkin setelah dia dibebaskan, apa kemudian, waduh, saya sudah bebas dari hukuman mati. Nah, sekarang saya akan bunuh orang kiri kanan. Karena ya minimal kan saya sudah tidak berada di bawah hukuman lagi. Saya sudah berada di bawah kasih karunia gubernur, di bawah kasih karunia presiden. Apakah kemudian memang betul orang tersebut berhak untuk bikin apa saja yang dia mau untuk bikin? Tentu saja tidak. Kasih karunia tidak membebaskan saudara dan saya untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Justru kasih karunia, respons kita terhadap kasih karunia. Tuhan, terima kasih, saya yang harusnya mati. Saya yang harus mati, engkau sudah mati, saya sekarang bebas. Saya dibebaskan, respons saya ingin hidup seperti engkau hidup, Tuhan. Dan kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah satu kehidupan yang berdasarkan penurutan Yesus pada Bapaknya. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah bersinah, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mengingini milik orang lain.
Dia tidak memiliki ilah lain, tidak menghujat, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Itulah kehidupan Yesus. Dan itulah respon saudara dan saya. Kita yang setelah diselamatkan, kita memperoleh apa? Kehidupan kekal tersebut. Kita tidak lagi harus meniadakan hukum tersebut. Roma 3:31 juga kembali katakan apa? Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Karena saya sudah diselamatkan kasih karunia, kita terima dengan iman kasih karunia tersebut, maka kita membatalkan hukum Taurat? Ya, setelah kita dibebaskan dari hukuman mati, kemudian setelah keluar penjara, kita bebas membuat pelanggaran kiri kanan. Sekali-kali tidak. Rasul Paulus katakan sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami akan meneguhkan. Sebaliknya, saya sudah tahu, waduh saya hampir mati karena saya dihukum mati, karena saya telah membunuh orang lain. Tapi sekarang setelah saya menerima kasih karunia Tuhan, wah begitu saya keluar dari penjara, saya tidak akan mencoba untuk membunuh orang lain. Saya akan meneguhkan hukum tersebut. Meneguhkan artinya to uphold, bahasa Inggrisnya. Roma 3:31 katakan sekali-sekali kami uphold, we establish, kami menetapkan, kami mendirikan, kami akan menguatkan hukum tersebut. Ya, kami akan menguatkan hukum tersebut. Dan inilah kita lihat kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menggenapi, menguatkan, menetapkan, meneguhkan, establish, uphold apa ya? Penurutan kepada Bapaknya atau hukum-hukum Taurat ya. Misalnya dalam Matius 5:17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu apa? Terjadi. Menggenapi, apa artinya Kristus menggenapinya? Artinya Kristus menggenapi hukum dengan mengungkapkan signifikansi yang sebenarnya, dengan memberi contoh melalui kata dan tindakan arti yang sepenuhnya dari hukum Taurat. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengangkatnya di atas masalah legalistik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zamannya. Dari kode yang mengatur perilaku eksternal belaka kepada satu ketinggian baru dari prinsip-prinsip internal yang mengatur motivasi dari dalam. Orang-orang Yahudi ikut hukum Taurat supaya kelihatan di luar. Adalah tanda hukum itu di dahi mereka, di tangan mereka, dalam baju mereka, pakaian mereka. Wah, ini orang yang menurut hukum. Kenapa? Kok tahu dia menurut hukum? Saya sudah bahas itu lalu. Wah, lihat itu. Hukum-hukum Tuhan dia taruh, dia tempel-tempel itu Shema dan lain sebagainya itu di dahinya, di tangannya. Pakaiannya pun adalah pakaian orang yang apa? Tulisan-tulisan hukum di pakaian tersebut. Yesus bilang percuma kalau cuma ditempel di tangan, di pakaian. Di hati yang terutama. Yang terutama itu apa? Di hati, ya, di hati. Jadi itulah poinnya ya. Hukum telah diberikan supaya saudara dan saya mengetahui kita berdosa. Dan kita dibawa untuk melihat kepada apa? Dibawa kepada apa? Dibawa kepada Kristus saat kita memohon pengampunan dan memperoleh keselamatan darinya. Dan inilah pada saat itu kita dapat melihat, pada saat saya memandang kesalahan saya dengan memandang hukum, maka justru pada saat kemudian saya telah diselamatkan dan menuruti hukum, saya memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti orang yang masuk dalam penjara dihukum mati karena dia melanggar hukum. Orang yang tidak melanggar hukum itu berada di luar penjara, ya, berada di luar penjara. Jadi hukum itu sebenarnya menurut Alkitab, hukum itu adalah yang memerdekakan. Ya, jadi hukum yang memerdekakan itulah kata-kata di dalam Alkitab yang dihubungkan dengan hukum. Bukan berarti saudara dan saya itu merdeka dari hukum, tidak perlu lagi hukum. Ya, Yakobus 1:25 katakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum, ini bahasa Alkitab, bukan bahasa saya. Saya aja tekankan ya dengan penulisan yang saya tekankan ya, warnanya ini. Jadi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, di dalam hukum yang memerdekakan itu, yang bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya apa? Melakukan hukum yang memerdekakan itu, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau saudara dan saya saat ini, saya membunuh seseorang, apa yang saya lakukan? Larilah saya bersembunyi. Takut ditangkap polisi, takut ditangkap orang dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah
Orang-orang yang di Indonesia yang bersinah, lari mereka waktu saat mereka ketangkap basah bersinah. Kenapa merasa lari? Karena akan digebuk, mungkin akan dipukul ya orang tersebut ya dengan kata lain ya. Jadi inilah yang merdeka itu kalau kita menuruti firman Tuhan atau hukum Tuhan ya, itulah yang kemerdekaan kita ya. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan cukup jelas bahwa hukum itulah yang memerdekakan, tetapi kita yang pikir wah kita harus merdeka dari hukum. Kita harus merdeka dari hukum supaya kita bebas melakukan apa saja. Tapi firman Tuhan cukup jelas katakan, Yakobus 2:10-12. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi jangan kita pikir, wah ini Yakobus tulis ini di perjanjian lama pendeta. Oh tidak, Yakobus ini perjanjian baru. Yakobus ini setelah Yesus sudah naik ke surga. Yesus setelah disalibkan dan naik ke surga, tapi tetap murid-murid Yesus, rasul-rasulnya tetap menulis tentang pentingnya untuk merdeka pada saat saudara dan saya memelihara hukum tersebut ya. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi hati-hati untuk berbicara, aduh kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Kita tidak perlu lagi hukum. Kita tidak perlu lagi hukum ya. Ada seorang penulis Calvinis ya. Penulis Calvin ya. Siapa ini penulis Calvin? Ya, itu adalah Kristen Reform ya. Kristen Reform yang bernama John Murray ya. Saudara-saudari kita yang di Gemim, yang ambil sekolah di Sekolah Teologi Gemim, tentu tahu sekali nih buku yang ditulis oleh John Murray yang berjudul Principle of Conduct. Ya, prinsip-prinsip bertindak ya, aspek-aspek dari etika Alkitabiah. Ini dikatakan oleh John Murray ini. Ya, hati-hati pada saat kita berbicara tentang kasih karunia dan hukum dan bagaimana hubungan antara kasih karunia dan hukum. Ini yang ditulis oleh John Murray di halaman 182 bukunya Principle of Conduct. Dia katakan, bukan hanya doktrin kasih karunia yang harus dijaga dengan ketat terhadap penyimpangan oleh perbuatan hukum. It is not only the doctrine of grace that must be jealously guarded against distortion by the works of the law. Jadi hati-hati, jadi kita harus menjaga, jangan sampai pekabaran tentang kasih karunia Allah itu diselewengkan karena adanya orang yang katakan, oh kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita juga diselamatkan karena menurutan hukum. John Murray katakan hati-hati, jaga, jangan sampai kasih karunia itu dikacau balaukan dengan orang-orang yang pikir keselamatan itu juga oleh penurutan hukum ya. Jadi bukan hanya doktrin kasih karunia yang harus dijaga dengan ketat terhadap penyimpangan oleh perbuatan hukum. Tetapi, ini hebatnya nih John Murray ini. Dia katakan apa? Tetapi juga doktrin hukum. Ya. Doktrin, but it is also the doctrine of law that must be preserved. Tetapi juga doktrin hukum yang harus dilestarikan. Jangan Anda harus hukum dan buang itu doktrin tentang hukum. Jangan. Doktrin hukum harus dilestarikan dan dijaga dari penyimpangan tentang konsep kasih karunia yang palsu. Apa artinya konsep kasih karunia yang palsu? Ya, teolog reform, Protestan reform ini katakan bahwa seringkali doktrin hukum itu apa? Diselewengkan oleh konsep atau doktrin kasih karunia yang palsu. Yang kasih karunia katakan, wah saya kan sudah hidup di bawah kasih karunia Allah, saya tidak perlu lagi tidak perlu lagi hukum. Jadi hukum itu bebas saya langgar karena saya sudah hidup di bawah di zaman kasih karunia. Dan penulis Kristen Reform, ini bukan penulis Advent saudara ya. Ini penulis Kristen Reform, dia katakan hati-hati. Jangan kedua poin yang penting ini yang diajarkan dari Alkitab ini jangan kita selewengkan. Jangan kita agungkan kasih karunia, lalu kemudian hukum itu kita apa? Kita hilangkan, atau jangan kita agungkan hukum sampai kasih karunia ini kita tidak perlukan sama sekali lagi. Tidak, harus balance, harus seimbang. Tapi inilah manusia ya, kita tidak ingin menurut. Kita pikir kita merdeka kalau kita bebas bersinah. Kita merdeka kalau kita bebas mengingini. Atau kita merdeka kalau kita bebas berdusta dan lain sebagainya. Kita pikir itulah kebebasan kita. Misalnya tentang bersinah ya. Saya sudah pernah ulang-ulangi ya buku ini, buku yang ditulis oleh James Spiegel ya.
The Making of an Atheist. Dia ini inti daripada bukunya. Betul, Anda bisa Google semua. Charles Dawkins dan tokoh-tokoh ateis, pelopor-pelopor ateis di dunia saat ini. Kenapa mereka menjadi ateis? Itu bukan karena masalah intelektual. Karena mereka tidak mendapatkan, di mana itu Allah? Buktikan secara intelektual tentang Allah. Masalahnya mereka menolak tentang firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, menolak keberadaan Allah. Karena mereka tidak mau menurut kehendak Allah. Dan salah satu kehendak Allah jangan bersinah. Itulah yang paling dilanggar oleh orang-orang ateis. Kenapa? Di dalam buku ini James Spiegel menuliskan bagaimana tokoh-tokoh ateis terkemuka di dunia itu pada umumnya ya terus bukan maaf tapi memang betul tukang bersinah, ya tukang main perempuan kiri kanan istri mereka itu 3, 4 dan lain sebagainya seperti Dawkins ya dan lain sebagainya. Jadi ateisme dikatakan ateisme sama sekali bukan konsekuensi dari orang-orang yang memiliki keraguan secara intelektual, bukan karena mereka tidak mendapatkan jawaban intelektual. Keraguan seperti itu hanyalah gejala dari akar penyebab utama kenapa mereka mempertanyakan Allah ataupun mempertanyakan hukum perintah Allah. Yaitu apa? Karena adanya moral rebellion, pemberontakan moral di pihak mereka. For the atheist, bagi seorang ateis, hal yang hilang, ya bahan yang paling penting, bahan yang hilang bukanlah bukti, bukan mereka ingin memiliki bukti tentang Allah, tetapi yang tidak ingin mereka lakukan adalah menurut Allah. Obedience to God. Itulah yang apa ya? Itulah yang mereka tolak ya. Jadi alasan penolakan terhadap penurutan itulah yang menyebabkan ateis orang-orang tidak menurut hukum Allah. Jadi hati-hati. Kita umat Kristen di mana saja. Jangan kita katakan, wah kita karena berada di bawah kasih karunia kita tidak perlu lagi menurut hukum. Hati-hati. Kenapa? Karena Yesus sudah amarkan. Yohanes sudah nyatakan ya. Yohanes sudah mengamarkan ya. Ya dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat, tapi itu yang manusia suka. Perbuatan jahat seperti bersinah, ya. Itulah yang manusia suka. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada apa? Terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saya berdoa kiranya kita semua yang sudah mendengarkan satu balance explanation, penjelasan yang cukup balance tentang hukum dan kasih karunia ini akan melihat bahwa pada saat kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita tidak lagi berada di bawah hukum. Tetapi itu bukan berarti kita langsung dapat berlaku semau gue, seenak-enaknya untuk bertindak ya. Tapi respons kita terhadap kasih karunia yang Allah sudah berikan adalah kita apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Kita apa? Inilah tanda orang yang orang yang mengasihi Tuhan adalah pada saat kita menuruti kehendak-kehendak yang menuruti hukum-hukumnya. Kiranya kita bukan menjadi orang-orang yang menolak untuk menurut, tetapi menjadi umat-umat Tuhan yang respons kita terhadap keselamatannya adalah menuruti kehendaknya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, saya mohon maaf pada saat ini saya kembali tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan saudara, tetapi ada mungkin saudara-saudari kita lainnya yang hadir, orang-orang tua kita yang hadir, yang seperti orang tua saya, Om Rain mungkin jika hadir bersama-sama dengan kita dapat menjawab. Jadi jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan disampaikan. Moderator kita akan menuntun acara kita selanjutnya hingga acara doa sebentar juga akan dituntun oleh moderator kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Stephen Rantung untuk pembahasan sekolah sahabatnya, dan kita akan masuk, mungkin ada tambahan dari Pendeta Rantung atau yang lainnya, Pendeta Kesaulia, tambahan yang kita bisa tambahkan dari dari pembahasan yang Pendeta Rantung sudah bawakan, kami persilakan. Oke. Silakan Pendeta.
Oh, apa yang sudah disampaikan itu betul sekali sesuai dengan firman Tuhan. Hanya saya ingin untuk sampaikan pengalaman dari mereka yang di penjara. Pada waktu mereka tidak sadar bahwa yang datang itu gubernur yang berhak untuk membebaskan mereka. Dan gubernur ini bertanya, mereka tidak kenal dia, siapa orang ini? Kamu masuk penjara kenapa? Dia jawab, iya sebenarnya saya tidak lakukan itu, sebenarnya tidak, tapi tidak tahu kenapa saya masuk penjara. Tanya begitu banyak, orang semua mengatakan demikian, seakan-akan mereka tidak bersalah. Tetapi seorang ditanya, dia katakan, iya memang, saya telah melakukan kesalahan yang besar, dan akibat kesalahan yang saya lakukan, saya berada di dalam penjara ini. Akhirnya gubernur katakan, oke, dari kamu semua, hanya satu ini yang dibebaskan, karena dia mengakui dosanya. Demikian pula dengan kita. Banyak kali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, karena tidak mau menurut hukum Tuhan, karena hukum hanya menyatakan bahwa kita bersalah. Dalam Roma 7 ayat 24 berkata, siapa gerangan yang dapat melepaskan aku dari dalam tubuh maut? Karena maut itu adalah tuntutan daripada hukum untuk mati. Tetapi ayat 25 berkata, aku bersyukur, Roma 7:25, oleh karena Yesus Kristus yang menyelamatkan aku. Lalu datang dalam Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Jadi di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita tidak ada penghukuman, bukan tidak ada hukum, tetapi tidak ada penghukuman jika kita melakukan akan kehendak Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih. Ada lagi mungkin tambahan? Atau mungkin pertanyaan kita akan simpan sampai besok dan kita akan berdiskusi. Atau ada yang pertanyaan, karena kita ada Pendeta Rantung dan Pendeta Saulia di sini yang bisa membantu kita untuk menjawab. Oh, ini Tante Sumarandak ada mungkin pertanyaan atau? Saya mau bertanya, bagaimana ya sudah jelas kalau buat kejahatan ya pasti itu hukumannya penjara. Tetapi bagaimana menghukum perzinahan? Kita kadang-kadang lupa itu hukum perzinahan, karena selain sudah bukan cuma di kalangan anggota ya, sorry ya saya menurut, tapi sudah jelas-jelas pemimpin kita ada yang melakukan perzinahan, tapi masih dipakai-pakai juga itu. Gimana ya dalam pekerjaan Tuhan berdasarkan kasih karunia atau apa itu? Saya pengen tahu jawabnya itu, karena ya terus terang sekarang susah mau diberikan baik mau dimudahkan kasih karunia dengan persinahan. Oh saya kasih sama dia kasih ini, tapi hukum harus berjalan gimana? Pengen bertanya saya itu. Oke, boleh saya jawab sedikit? Banyak terjadi. Mungkin mereka yang di gereja, apakah pendeta atau mereka ini, tidak baca peraturan gereja. Peraturan gereja itu sangat jelas siapa yang harus kena disiplin itu. Apakah disiplin mengenai pekerjaan, apakah disiplin keluar dari gereja, itu sangat jelas. Dengan melakukan ini hukumannya, ini akibatnya, ini semua. Yang terjadi dikatakan tadi oleh Ibu Sumarandak ini adalah oleh karena gereja itu di mana dia menjadi anggota, apakah pendetanya atau ketua-ketuanya atau pimpinnya itu tidak mempelajari betul akan firman Tuhan, demikian pula khususnya peraturan gereja, church manual. Itu sangat jelas dikatakan. Sangat jelas. Dan dalam pelayanan saya sebagai ketua daerah dan ketua uni, sudah banyak beberapa yang harus
dikeluarkan dari jabatannya, baik di uni maupun di daerah maupun di gereja yang kami layani. Harus dilakukan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan gereja dan hukum Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin ada Pendeta Kesaulia mau tambahkan atau? Ya, terima kasih banyak untuk keterangan dari Pendeta Rantung. Bagi saya semua untuk keselamatan kita itu berasal dari Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 4 dia bilang begini. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kadang-kadang kita pikir itu iman dari kita sendiri, tapi iman itu dari Tuhan juga berdasarkan ayat ini yang tadi juga saya lihat ada di Efesus juga yang ada di pelajaran dari Pendeta Stephen tadi. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita, termasuk berikan juga iman bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Tamu Tulis Nenggolan mau tambahkan sedikit? Terima kasih tadi jawaban dari Pendeta Alex Lantung, tambahan dari Pendeta Kosalia yang begitu baik. Tentang masalah perzinahan ini, memang sudah ada di church manual, sudah jelas sekali bagaimana apapun yang terjadi, dia harus menerima akibatnya. Dia sudah berani melakukan dosa itu, dia harus dihukum. Hukumannya sudah kita di church manual sudah diberikan juga aturan mainnya. Namun pada saat dia kembali lagi, kita artinya gini, seringkali kita berpikir, wah sudah pokoknya kalau orang sudah berdosa kita pecat, udah that's it. Tidak. Dalam church manual itu ada aturannya, pada saat dia keluar kita harus rangkul lagi. Dan pada saat dia kembali kita harus terima dia kembali seperti apa? Orang-orang yang lainnya. Jadi pada saat dia jatuh dalam dosa, dia kembali lagi. Apakah Yesus menolak wanita yang dursila yang sudah 6 kali dia kunjungi dan akhirnya harus diberikan kembali pada saat Yesus bertemu pada dia? Yang ke-7 kalinya Yesus katakan, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa lagi. Tidak. Dia tidak menolak, bahkan berkatakan, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa lagi. Wanita susila itu. Dan akhirnya dia menjadi orang yang setia. Artinya, setiap dosa, prinsipnya, Tuhan itu memiliki satu prinsip. Dosa ada akibatnya. Tapi pada saat dia kembali dan tidak lagi berbuat dosa yang sama, jemaat akan melihat. Saya pernah bertanya juga kepada salah satu ketua daerah di Uni Barat. Saya bertanya, kalau bagaimana? Apakah dia bisa dipilih dalam setelah berikutnya mau dipilih lagi di gereja, apakah dia bisa dipilih lagi? Kita tanya demikian kepada ketua daerah itu, dia katakan, kalau jemaat melihat pertumbuhan imannya, kenapa tidak? Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dalam pelayanan selalu kita begitu. Artinya dalam ketua ataupun pendeta, kita mungkin dia di dalam pendeta dia sudah pecat, tapi bukan berarti ilmunya kita tidak bisa pelajari. Kalau dia dapat banyak pengetahuan yang bisa dia berikan, tidak masalah. Tapi kalau dia sudah kembali pada saat dia bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya kembali, kenapa tidak? Itu tidak menjadi masalah. Yang masalah kalau dia tidak kembali, itu adalah tanggung jawab kita. Pada saat dia itu berbuat dosa, dia terima hukumannya, dan kita rangkul kembali untuk dia menjadi anggota kita kembali. Kenapa? Itu tugas kita. Pada saat dia berdosa, tugas tanggung jawab kita untuk mengingatkan dia untuk kembali. Pada saat dia menerima Yesus sebagai juru selamat,
itulah tanggung jawab kita. Dan Yesus juga akan, dan surga akan gembira pada saat orang yang hilang itu kembali. Ya sama. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain? Pertanyaan oleh Tante Tina. Silakan. Saya cuma mau bertanya. Kalau tadi kita bicarakan masalah hukum ke-7, ada satu hukum yang seorang pendeta pernah tulis di wall Facebook bilang, dusta tidak dianggap lagi dosa. Apa betul itu? Karena pelanggaran hukum, dusta sudah dianggap bukan dosa lagi. Ada satu pendeta di Manado juga bilang, dusta untuk kemanusiaan. Mohon pencerahan dari bapak-bapak pendeta. Terima kasih. Ada yang Pendeta Rantung atau Pendeta Kasolia atau Bapak Simatupang mungkin ada yang menjawab? Oke, saya coba jawab itu. Dusta is dusta. Dosa is dosa. Tidak ada kompromi untuk itu. Itu kelihatannya dari manusia, kelihatannya kebijaksanaan. Tetapi untuk para Tuhan tidak ada kebijaksanaan. Salah ya salah, dosa ya dosa. Jadi kita harus tegas dalam hal ini. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa abu-abu. Kalau dosa itu tetap dosa. Terima kasih. Terima kasih. Singkat, jelas dan padat ya. Saya rasa kita Cuman saya mau tanya lagi untuk tadi pertanyaan Ses Oli Sumarandak, mungkin Pendeta Rantung bisa terangkan. Karena saya dengar tadi ada orang yang melanggar berzina tetapi masih dipakai terus. Maksudnya ini pengerja Tuhan kan Ses Oli ya? Pendeta-pendeta gantinya dia dipecat atau didisiplin, dia dari kota A dipindahkan ke kota B atau dari provinsi A ke provinsi B. Bukannya didisiplin tetapi pendisiplinannya begitu jadi perpindahan. Bagaimana ini Pendeta Rantung? Oke, jadi saya sampaikan itu satu kekeliruan yang besar. Pelanggaran hanya dipindah-pindah begitu, akhirnya dosa dipindah terus. Tidak diampuni. Yang kita lakukan adalah dia kalau pendeta, kependetaannya dicabut. Oke. Kedua, kalau dia bertobat, dia tidak lagi melakukan pekerjaan sebagai pendeta. Mungkin boleh sebagai guru atau lain, tetapi pendeta tidak pernah lagi dikembalikan. Itu yang kami praktekkan dalam pelayanan saya selama 30-an tahun di dalam pekerjaan Tuhan ini sebagai pimpinan. Thank you. terima kasih. Sudah sangat jelas ya. Mungkin ada tambahan lagi Pendeta Kasolia atau? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Pendeta Rantung. Ya, terima kasih. Ada lagi yang pertanyaan? Mungkin dari live stream, Dek? Itu kan di Uni Dek, dari live streaming ada? yang Nggak ada dari live stream, Kak. Oke. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Mungkin ada yang hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Yang dari Zoom terlebih dahulu, di Uni. ada yang kita akan doakan. Bisa mengangkat tangan, dan yang ada di live streaming bisa mencatatkan di kolom komentar di Facebook maupun YouTube Anda. Oh, Bapak Simatupang, silakan. Ya, selama ini kita sudah doakan terus Mrs. Sima Saragi.
Dan puji Tuhan, dan kami berterima kasih kepada tim Pisdak. Dan hari ini dia sudah boleh pulang ke rumah, sudah semakin sehat. Jadi terima kasih atas doa-doanya semua. Tuhan mendengar dan dia sudah boleh pulang ke rumah. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya. Ada lagi? Dan kita akan tetap doakan semoga semakin diberikan kesehatan. Yang dari live stream, Dek? Ada? Ada beberapa silent request Kak dari live stream. Yang pertama dari Ibu Tina, lalu dari Tante Naomi, sama dari Tante Femi Kiroyan. Dan ada permintaan doa untuk Ibu Betty yang sedang sakit. Sudah Kak. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah sangat mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami ya Tuhan dan memberikan keselamatan kepada kami. Dan biarlah karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu dari sorga sehingga kami dapat dikuatkan dari hari ke hari menjalankan perintah Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami dapat menghidupkan kehidupan Kristus, melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, bagaimana kami juga berdoa untuk pendeta, keluarga pendeta Alex Rantum. Biarlah kasih Tuhan saja yang menyertai mereka ya Tuhan. Berkati dia dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Tak lupa juga kami juga mendoakan pendeta keluarga pendeta Kausalia. Biarlah Engkau juga berkati juga pendeta Kausalia dengan kesehatan dari surga, sehingga dia dapat menyaksikan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupannya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta Stephen Rantum. Biarlah kasih-Mu saja bersama dengan dia ya Tuhan. Biar berkat-Mu yang berlimpah akan menyertai dia, memimpin dia, dan biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepadanya itu, sehingga dapat terus memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan keluarga semua Tupang ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja bersama dengan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan dia kesehatan keluarga ini ya Tuhan. Sehingga Bapak semua Tupang dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan dapat menguatkan umat-umat Tuhan yang berada dekat dengannya ya Tuhan. Dimanapun dia berada ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Ibu Betty, dan adik dari Ibu Richa Runtu, dan juga Kak Jen Rondunu, Alden Shihota. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Sehingga Engkau dapat memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memberikan yang terbaik kepada Ibu Saragi ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberikan yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Ibu Saragi juga ya Tuhan. Engkau dapat memberikan pemulihan dan pemulihan yang sempurna. Sehingga pada saat-saat berikutnya Tuhan, dia dapat menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya ya Tuhan. Kami juga mendoakan silent request yang disampaikan oleh Tante Tina PS dan juga Tante Naomi, Tante Omi Asa, dan juga Tante Femi Kiroyan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Opa, Oma, Lalaki ya Tuhan.
biarlah pada saat hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau mendengarkan doa-doa mereka ya Tuhan, dan menjawab berdasarkan kasih-Mu, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan dan jamahan Tuhan, dan mereka dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan semua umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kami terus dapat diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dari surga. Kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kami dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Dan biarlah hari demi hari hidup kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah karakter Kristus dapat kami tampilkan dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami doakan, kami serahkan doa ini dalam atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Yang telah menjadi penebus kami dan akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam pada jam yang sama. Dan kita akan kembali mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Terima Malam kasih. semua. Sampai besok lagi. Sampai besok lagi.